Puji Tuhan, saudara-saudari dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari channel ini. Dan saya selalu mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang setia mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pastinya berisikan perkataan Tuhan sendiri. Tentu bukan perkataan saya, tetapi hikmat Tuhanlah yang mengajar setiap kita, yang membuka hati, yang percaya kepada Dia. Dan doa saya, kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Dan tema saya masih melanjutkan di channel yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau saudara belum menonton, silakan tonton di channel ini supaya alur atau ayat demi ayat kita dapat memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan atas kita yang percaya. Dan tema saya membahas tentang pilihlah aku ya Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Atau bahasa Inggrisnya, choose me Lord. Pilihlah aku ya Tuhan. Saya yakin percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita. Karena kita bukan usaha manusia untuk mencapai sorga, tapi usaha Allah kepada manusia. Dia datang kepada kita dengan beribu-ribu cara yang manusia tidak bisa hentikan, tidak bisa pahami, tapi Dia nyata, Dia datang, Dia hampiri kita karena kita adalah ciptaan yang sempurna, yang sama. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia datang ke dunia ini mengambil rupa manusia supaya orang melihat jalan kebenaran, keselamatan, hidup yang kekal. Hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dia sudah pernah ada di dunia ini. Mari kita yakin, percaya, Dia yang dari sorga datang dalam rupa manusia untuk memberikan teladan, untuk memberikan jalan mencapai kekekalan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih kami datang kepadamu. Kami memerlukan hikmat-Mu, pengertian dari Tuhan. Ajari kami dalam firman. Setiap ayat demi ayat kami mendapatkan berkat rema. Sehingga iman kami dibentuk, iman kami kokoh, iman kami tetap setia. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran lain, oleh arus dunia. Tetapi karena kuasa Tuhan, sehingga kami yakin, percaya, dan tetap setia. Berkati orang-orang yang mendengarkan channel ini, apapun keadaan mereka, Tuhan selalu ada bagi mereka. Mujizat, urapi kami semua, berikan hikmat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 20. Di channel sebelumnya saya sudah bahas ayat 1 sampai 10, sekarang ayat 11 sampai ke 20. Ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam atau pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh dapat melihat. Puji Tuhan. Saudara, ada seorang yang atau sejak lahirnya buta. Buta sejak lahirnya. Dan begitu banyak orang bertanya,
Ada orang Farisi, ada murid-murid Yesus juga. Sehingga mereka bertanya, "Guru, Tuhan, Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau orang yang buta itu?" Tuhan Yesus menjawab, "Bukan kedua-duanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang itu." Ada kalanya penyakit karena dosa, tapi tidak selalu penyakit itu disebabkan karena dosa. Tapi Tuhan akan menyatakan keajaibannya. Kalau memang penyakit karena dosa, kita bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala ikatan, belenggu, kutuk-kutuk dosa, kutuk nenek moyang yang mengakibatkan garis keturunan 3 dan keempat itu akan terus menerus hanya bisa diputuskan oleh darah Yesus yang penuh kuasa, tidak ada tandingannya. Hanya nama Yesus yang bisa melepaskannya sehingga kita sembuh dari penyakit. Tetapi orang ini bukanlah karena dosa, melainkan supaya kemuliaan Allah nyata atas orang itu. Hal ini berarti mengingatkan kita, menunjukkan kepada iman kita, bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menghentikan. Apapun kondisi manusia, apapun keadaan manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Betapa bangganya kita punya Yesus yang hebat. Dia adalah Allah. Dia tidak tertandingi. Orang berusaha untuk menghina, mentertawakan, dan itulah hak mereka, silakan. Tapi kita, orang-orang percaya, adalah kemenangan karena Tuhan. Amin. Ayat yang selanjutnya dikatakan, atau di ayat ini, bahwa Yesus itu mengaduk ke tanah. Mengaduk tanah, katanya, pada mataku dan berkata, "Pergilah ke Siloam." Siloam artinya kolam, di mana banyak orang yang menunggu goncangan air karena adanya malaikat Tuhan turun dari sorga atau kuasa Tuhan turun dari sorga. Tetapi ketika mereka melihat goncangan air, mereka langsung mencemplungkan diri. Langsung mereka mandi di kolam itu dan tidak lama mereka mengalami mujizat. Tapi ada orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Dan ini orang buta sejak lahirnya. Dan yang paling indahnya adalah ketemu dengan Yesus. Itu yang paling indah. Saudara, saat ini saya mau bertanya, apakah saudara sudah mengenal Sang Juru Selamat, Yesus? Pribadi Yesus, Allah itu sendiri. Anak Allah artinya dia berasal dari Allah. Dia adalah Allah. Apakah saudara mengenal dia dengan benar? Atau hanya sekedar dalam keagamaan saja? Atau ikut-ikutan? Dan saat ini saya mau mengingatkan kepada saudara, jangan hanya kejar mujizatnya. Kejarlah pribadi Allah, Yesus Kristus. Kalau saudara dapat pribadinya, pasti bonusnya Tuhan akan kasih. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan. Bagian kita adalah sabar, tenang. Sekalipun misalkan kita sakit, belum disembuhkan, bukan berarti dia tidak cinta, tidak sayang dengan kita. Bukan. Tetapi dalam keterbatasan kita, kita bisa membawa mujizat. Karena dia Maha Kuasa. Kalau kita belum disembuhkan, orang lain disembuhkan, tidak apa-apa. Tidak ada ruginya. Tapi kalau kita disembuhkan, puji Tuhan. Tapi kalau kita belum disembuhkan, orang lain disembuhkan, kita jalani saja hidup ini. Kita layani terus Tuhan. Karena yang kita tahu, kita kejar adalah pribadi Tuhan. Dia pasti tidak akan
mengecewakan kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Dia sudah sediakan melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Jangan cepat-cepat kecewa. Jangan mudah untuk kecewa. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, cintanya. Nyawanya saja diberikan untuk kita. Orang lain boleh menghina salib, tapi kita adalah orang-orang yang bangga. Hanya lewat saliblah kita sudah dipindahkan, ditebus, dipindahkan dari gelap kepada terang. Dari kegelapan dosa, belenggu dosa, ikatan roh jahat yang harus binasa dalam api neraka. Tapi karena Dia membuktikan hanya lewat nyawanya, hanya lewat darahnya, kita diangkat, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Jangan ragu ikut Yesus. Amin. Jangan ragu. Tetap ikut Yesus. Pilihlah aku ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu, karena hidup adalah kesempatan. Ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah Dia? Orang-orang terus penasaran tentang Yesus. Jawabnya, aku tidak tahu. Karena begitu banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Yesus, ingin tahu siapa Yesus, ingin tahu Sang Juru Selamat itu. Begitu banyak setiap pelayanan atau dalam pelayanannya, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati, banyak orang mengalami sebuah perubahan, sehingga begitu banyak dari mana saja ikut Yesus. Tapi orang-orang Farisi yang ada pada saat itu, mereka bertanya, di mana Dia? Artinya orang ini mau berusaha untuk membunuh Yesus, mau berusaha untuk menghentikan Yesus, tetapi Yesus tidak didapat. Saya mau ingatkan bahwa Tuhan bukan lari dari masalah, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan pribadi Yesus. Karena Dia pernah berkata di ayat sebelumnya, selama hari masih siang, jangan takut untuk berjalan. Menunjukkan hari siang itu adalah pribadinya adalah terang. Dia adalah sumber terang. Terang bukan karena benda, bukan karena objek, tapi Dia sendiri adalah terang. Karena dunia ini adalah kegelapan, dikuasai dengan dosa. Yesus datang, kegelapan sirna. Tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Jelas Dia adalah Tuhan. Sekali lagi katakan, pilihlah aku Tuhan, karena panggilan-Mu adalah panggilan yang mulia. Saya meresponi panggilan Tuhan. Amin. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ayat 14, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ingatlah, hari Sabat adalah hari perhentian. Hari di mana harus dihormati. Tidak boleh aktivitas, tidak boleh bekerja. Ya, setuju. Tetapi bukankah Yesus sudah berkata, bukankah Yesus sudah pernah berkata dan Dia menggenapi atas hari Sabat? Berarti hari Sabat bukan karena harinya, tetapi bagaimana kecintaan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan yang kita kenal. Jangan hanya sekedar berjalan dalam ritual keagamaan, tapi kita tidak mengenal hakikatnya, keberadaannya Tuhan. Untuk apa? Bahkan di kitab lain pernah berkata, atau berkata demikian, percuma beribadah kepadaku sedangkan ajaran-ajaran yang kamu terima adalah ajaran manusia. Percuma, karena memegang adat istiadat nenek moyang, karena memegang
keyakinan-keyakinan yang dahulu yang bertentangan dengan mau Tuhan. Sehingga manusia atau orang-orang Yahudi pada saat itu begitu keras hati, keras kepala. Mereka hanya menghormati hari tapi tidak mengenal hakikat atau esensinya keberadaan Allah itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar lewat YouTube ini, kenalilah Tuhan kita. Kalau Dia mengenal kita, kita harus mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita berkata, pilihlah aku Tuhan dalam rencanamu. Karena hidup adalah kesempatan. Ayat yang ke-15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanahku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Puji Tuhan, saya yakin percaya orang buta ini bukan hanya sekedar melihat secara jasmani, tetapi imannya melihat ada kemuliaan Tuhan, ada pribadi Tuhan yang sesungguhnya benar-benar hidup. Yang dulu dikatakan mati secara manusia, tapi dia bangkit, dia naik ke sorga dan dia hidup, saudara. Sehingga kita, kepercayaan kita, keyakinan kita tidak sia-sia. Kalau dia tidak dibangkitkan, kalau dia tidak naik ke sorga, kalau dia tidak punya kuasa, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma, kita lebih malang dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi percaya kita jelas, Dia sudah menunjukkan cinta, kasih-Nya, buktinya. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, Dia kembali kepada kesempurnaan hakikat Allah yang tidak bisa dipisahkan. Dan saat ini orang buta mengalami dan dia melihat secara mata jasmani. Tapi yang lebih awal dia melihat kemuliaan Tuhan. Baru dia melihat mujizat mata bisa melek, melihat kembali. Sejak lahir Tuhan bisa nyatakan kemuliaan. Saudara sabar, kalau belum Tuhan sembuhkan penyakitmu. Yang penting pandanglah Tuhan, lihatlah Dia dengan imanmu. Dengan iman pasti ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan ayat yang ke-16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertengkaran di antara mereka. Saudara, orang-orang Farisi sangat menentang Yesus karena dia tidak suka Yesus dianggap adalah Tuhan. Yesus tidak suka disamakan dengan nabi karena mereka adalah ahli-ahli kitab. Saudara, penting kita menjadi orang yang ahli kitab. Tetapi tentu kita tidak bisa berkata kepada Yesus. Kita tidak bisa melawan Dia karena Dia adalah Allah. Dalam kitab Wahyu dikatakan Dia adalah permulaan penciptaan. Bukan artinya Dia diciptakan, tetapi sebelum ada apapun di alam semesta ini, Dia sudah ada. Jangan salah memahami. Dia bukan diciptakan, kita manusia yang diciptakan. Tapi manusia itu indah di mata Tuhan. Karena kita diciptakan serupa, segambar dengan ilahi. Haleluya. Derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita ada di kekalan, di sorga yang kekal. Nanti setelah kita meninggal dunia.
Nah saudara, akhirnya mereka timbul pertengkaran satu dengan yang lain. Tapi Yesus tetap tenang. Yesus tetap menggenapi firman-Nya. Dia Allah yang harus menggenapi setiap perkataannya. Tidak ada yang diabaikan. Setitik pun tidak ada yang diabaikan. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ya, bagi mereka nabi itu adalah orang yang luar biasa, orang yang dipercaya dari Sang Maha Kuasa, perantaraan dari Sang Maha Kuasa. Tapi ayat 18 berkata, orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Bayangin, sudah 3 kali, 2 kali dijelaskan, tetap tidak percaya. Itulah manusia, saudara. Kalau belum hatinya responi dengan benar, kalau belum terbuka, susah, sulit untuk percaya. Tapi saudara bersyukur saat ini buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya sekedar pengenalan atau pembawa agama, karena kata Kristen berbicara tentang seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Apanya serupa? Karakternya, kasihnya, keteladanan imannya, dan lain-lain. Dan yang lain-lain. Dan saudara, betapa bangga kita punya Tuhan yang tidak dibatasi dengan apapun. Manusia itu terbatas. Tuhan Yesus, Allah yang Esa, tidak dibatasi dengan apapun. Bersyukurlah kita percaya, hati kita, roh kita percaya. Orang-orang Yahudi belum percaya sampai saat ini. Masih menunggu Raja, Mesias. Tapi kita bersyukur, kita percaya di dalam Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mudah untuk kecewa. Sekalipun keadaanmu belum berubah. Tetap ikut Tuhan. Tetap setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan melakukan kuasanya. Menyatakan pribadinya berkarya atas hidup saudara. Jangan kecewa. Saya ingatkan sekali lagi, jangan kecewa. Amin. Sampai orang ini dipanggil orang tuanya. Bayangin, sudah 2 kali dijelaskan, ketiga kali dipanggil orang tuanya lagi. Tidak mau tahu lagi, tidak mau percaya lagi. Jadi harus bagaimana mereka bisa percaya? Orang tuanya yang sudah melahirkan anak ini yang sejak buta saja masih ragu dengan kuasa Tuhan. Saat ini saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan siap memulihkanmu, Tuhan siap memakaimu. Apapun latar belakang saudara, selama saudara berserah, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Yesus, Engkau adalah Tuhan. Aku percaya, pilihlah aku Tuhan, untuk menjadi saluran firman, untuk menjadi saluran kesaksian, menyaksikan tentang pribadi. Amin. Kejarlah pribadi Yesus. Pasti mujizatnya akan berlanjut. Mujizatnya pasti digenapi dalam diri saudara. Ayat 19, dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Orang kalau udah mengalami mujizat,
atau kesembuhan atau pemulihan, banyak orang yang hanya bisa menyalahkan, menghina, meragukan. Bukannya itu tuh orang yang berdosa itu. Bukannya itu orang yang buta itu. Orang hanya mencari kesalahan-kesalahan manusia, kekurangan manusia, kelemahan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah nyatakan kesembuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan dia dipulihkan, dia mengalami kuasa mujizat Tuhan, bagaimana? Apa yang harus kita komplain? Tidak ada hak kita komplain orang itu. Tidak ada haknya. Kita malah bersyukur orang yang rusak, orang yang hancur-hancuran karena dosa, tiba-tiba mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga Tuhan pakai dia. Dan dia menjadi saksi bagi nama Tuhan. Apa yang harus kita iri dengan dia? Jangan mudah untuk salahin orang, tuding orang, menjas orang, menghakimi orang. Jangan, saudara. Nanti kita dihakimi pada waktunya. Karena hakim yang adil adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20, jawab orang tua itu. Orang tuanya nih, saudara. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Sudah 4 kali dapat penjelasan. Tetap masih ragu. Saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, banyak orang yang ragu. Banyak orang yang berusaha mengecilkan saudara. Tapi jangan mundur. Selama saudara mencari hadirat Tuhan, rendah hati, siap diproses Tuhan, jangan mundur. Tuhan akan memakai saudara jauh lebih lagi, jauh lebih hebat lagi, jauh lebih mulia lagi. Sehingga banyak orang akan mengalami kasih Yesus. Tetapi ketika saudara dipakai Tuhan, jangan menjadi sombong. Tapi semua karena Tuhan. Semua karena pilihan. Pilihan Tuhan memilihku dan aku siap menjadi berkat, menjadi saksi. Dalam ketidaksempurnaan kita, kalau iman kita teguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Dan itu saja saudara, firman Tuhan untuk mengingatkan kita selalu. Sama-sama kita katakan, pilihlah aku Tuhan, choose me Lord. Hidup adalah kesempatan, yaitu menabur, memberi, berdampak bagi orang lain, agar nama Yesus dimuliakan. Dan saudara dipakai Tuhan luar biasa. Makin kita dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Semua karena Tuhan, semua karena titipan Tuhan, semua Tuhan percayakan untuk kita mengelola dengan baik, melayani Raja segala raja, Hakim yang adil. Maka itu jangan mudah untuk kecewa, tetapi belajar selalu bersyukur dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, dan saya tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, membuka pikiran dan hati kami, bahkan bisa menembus sampai manusia roh kami. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Allah akan selalu mengajari kami, menuntun kami ke jalan yang benar, menuntun kami kepada terang Kristus. Mampukan kami Tuhan, apapun persoalan, pencobaan yang kami hadapi, badai silih berganti, badai kehidupan, kami tidak menyerah, kami tidak putus asa. Karena Yesus berkata, jangan takut,
Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir hidup kita. Terima kasih Yesus. Sekalipun kami belum mengalami mujizat, tapi kami akan dipercaya Tuhan. Pasti dipercaya Tuhan menjadi pembawa mujizat, pembawa berkat, pembawa kesaksian. Semua karena Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat pasti ada. Mujizat pasti menyembuhkan penyakit kami. Seperti orang buta sejak lahir, ketika dia taat, matanya melihat. Ada mujizat kesembuhan. Dan saya percaya kami juga mengalami mujizat kesembuhan. Kami dapat melihat, iman kami melihat karya Tuhan, pribadi Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang mendengarkan firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya, komen di kolom komentar apa yang saudara tangkap, apa yang saudara alami, silakan sharing di kolom komentar, dan klik tombol subscribe dan share lewat handphone saudara supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dan hidup kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.